Welcome to Golkar Jatim TV, dan ini spesial banget peringatan Hari Ibu, dan tentu saya tidak sendiri. Sudah duduk di samping saya, beliau adalah Bu Maria Teda Dewi, Ketua DPD dari Golkar Nganjuk. Karena hari ini kita spesial Hari Ibu, tentu saya menghadirkan seorang ibu yang luar biasa di sini. Dan kita tahu bersama bahwa Bu Maria ini menjadi Ketua DPD untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Tentu itu hal yang sangat menarik karena dari 37 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sebagian besar diisi laki-laki, tapi ternyata Bu Maria hari ini bisa memimpin Kabupaten Nganjuk sebagai Ketua DPD Golkar, dan beliau adalah seorang perempuan. Boleh kita tepuk tangan dulu Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah datang di sini. Ibu pertama kali ya? Iya, pertama kali. Gimana Bu melihat studio Golkar? Senang sekali, dan sekarang sudah media sosial menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa. Iya. Sehingga sangat bagus sekali untuk Golkar TV. Saya biasanya tuh hanya mendengar nama Bu Maria itu cuma ketika lagi ada kegiatan-kegiatan begitu Bu, tapi senang sekali hari ini bisa ketemu langsung sama Bu Maria. Terima kasih. Oke, Bu, Bu Maria mengawali karir politik itu ketika umur berapa sih Bu? Saya umur 20 tahun. Umur 20 tahun? Ya. Benar-benar 20 Bu, bukan 24, 25 gitu bukan Bu ya? 20 tahun. 20 tahun saya istri kepala desa yang waktu itu pasti ketua himpunan wanita karya di desa. Terus mengikuti terus kegiatan-kegiatan terutama di politik. Terutama di politik ya Bu ya. Saat akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, kalau hari ini mungkin semakin open minded Bu ya, perempuan-perempuan untuk terjun ke dunia politik. Tapi kan kalau di tahun Ibu saat itu kan perempuan itu identik dengan ibu rumah tangga begitu, atau mungkin bahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang artinya jauh sekali begitu dari kata politik. Iya, kalau saya waktu itu melihat kalau saya bisa masuk di politik, dalam hal itu saya berperan bisa lebih besar, kan saya bisa memperjuangkan terutama kebutuhan atau isu-isu politik yang menyangkut tentang kebutuhan perempuan, terutama perempuan dan anak. Wow, luar biasa berangkatnya memang karena ada rasa ingin ini Bu ya, ingin lebih peduli kepada perempuan dan anak. Untuk itu harus terjun ke politik. Oke, Bu, hari ini kan Ibu juga menjadi Ketua DPD untuk Kabupaten Nganjuk. Itu sebuah predikat yang luar biasa kalau menurut saya, karena banyak sekali ketua DPD tapi rata-rata pasti laki-laki begitu, dan perempuan kan jarang banget Bu di sini ya, paling ibu lalu juga Trenggalek ya Bu ya, perempuan ya. Bagaimana Bu perasaannya berkumpul di tengah laki-laki begitu dan turut menjadi bagian? Saya senang sekali. Saya juga tidak canggung karena kita perempuan punya hak yang sama. Sehingga kita juga harus proaktif dalam langkah-langkah mengambil kebijakan, sehingga kita juga harus meningkatkan kualitas, baik kualitas diri maupun untuk kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan anak yang biasanya perempuan itu hanya kerjanya sebagai pendamping suami saja, mengatur rumah tangga, tapi kita masih bisa untuk bergerak lebih luas dengan ikut berperan dalam politik. Berkarya di luar rumah begitu ya Bu ya. Oke, Ibu kan juga yang menjadi fokus Ibu perempuan, kebutuhan perempuan dan juga anak. Ibu melihat bagaimana kondisi perempuan dan juga anak khususnya di Kabupaten Nganjuk, sehingga itu juga menjadi fokus Ibu untuk membesarkan Nganjuk. Jadi yang pertama, kalau kita melihat pemilih di Nganjuk itu pemilih perempuan itu juga sangat besar, sangat tinggi, dan tentunya isu-isu tentang kebutuhan perempuan dan anak itu juga banyak sekali. Sehingga pada saat ini dengan kita terjun di politik, tahu persis kebutuhan para perempuan, terutama saat ini juga banyak sekali yang diusulkan untuk perempuan dalam rangka menambah keterampilannya, untuk menambah penghasilan keluarganya. Itu membuat kita termotivasi bahwa sebenarnya perempuan itu bisa berperan di luar rumah tangga sendiri. Dan yang paling menarik hari ini itu di DPRD Kabupaten Nganjuk
dari 5 Bu ya kalau tidak Iya, salah, dari 5. 5 anggota dewan, 3 orang diantaranya itu adalah perempuan. Artinya ini lebih dari 50% dan kursi itu diisi oleh perempuan. Ini sangat jarang terjadi begitu, tapi ya nyatanya terjadi di Kabupaten Nganjuk. Peranan perempuan di Kabupaten Nganjuk khususnya untuk di kursi dewan sendiri Bu, melihat angkanya cukup fantastis, lebih dari 50% kan Bu ini ya. Iya. Ibu melihatnya bagaimana? Jadi begini, sebenarnya perempuan itu punya kesempatan yang sama seperti pria, terutama kalau kita proaktif di masyarakat, kita lebih ke masyarakatnya itu apa yang diinginkan, kita lebih bisa menarik simpati. Dan sebenarnya bukan hal yang besar yang dibutuhkan, tapi perhatian lah. Perhatian terhadap masyarakat. Iya, perhatian, terus keinginan para perempuan dan juga masyarakat pada umumnya. Jika perempuan itu sebenarnya ya perhatian kita akan lebih sehingga karena perempuan penuh dengan perhatian ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu, kita juga tahu ya Bu, sebentar lagi kan 2024 ini menjadi tahun politik. Insya Allah Ibu maju lagi Bu ya. Maju lagi untuk periode yang keempat. Untuk periode yang keempat. Ya. Baik, Ibu, sudah menjalani 3 periode itu kan bukan waktu yang sebentar juga, apalagi Insya Allah kalau jadi ini periode yang keempat untuk Ibu. Apa yang Ibu lihat dari Kabupaten Nganjuk yang harus terus dibenahi, apalagi yang berkaitan dengan perempuan dan juga anak? Meningkatkan kemampuan para perempuan dengan menambah keterampilan kita itu, buat pelatihan-pelatihan dari DPD Golkar sendiri mengadakan keterampilan untuk ibu-ibu dan perempuan. Betul. Remaja putri saat ini yang berjalan adalah membuat keterampilan dengan menata banyak hal yang kira-kira bisa dilakukan para ibu-ibu, terutama yang di pedesaan, karena di sana banyak sekali hasil pertanian, tapi kita beri keterampilan biar tidak hasil keterampilan itu dijual apa adanya, tapi dibuat misalnya makanan yang lebih seperti brambang contohnya. Kalau dijual brambang kan murah, tapi kalau dibuat brambang goreng dikemas lebih bagus kan nilainya lebih tinggi, penghasilan para perempuan walaupun tidak kerja di luar rumah tetapi bisa menambah penghasilan keluarga. Betul, membuat perempuan lebih berdaya Bu ya, sehingga juga perempuan tuh walaupun tidak keluar dari lingkungan rumah tapi tetap punya penghasilan. Sebenarnya kan kalau perempuan itu bukan apakah dia bekerja atau tidak, tapi apakah dia berpenghasilan atau tidak ya Bu ya. Oke, baik Bu, menutup jumpa kita dalam podcast kali ini. Ini kan juga spesial peringatan Hari Ibu ya Bu ya. Ada yang ingin Ibu sampaikan dalam peringatan Hari Ibu khususnya untuk perempuan-perempuan di rumah, sedulur Jatim yang hari ini menyaksikan. Iya. Terima kasih, selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu tangguh yang ada di seluruh Indonesia dan terutama ibu-ibu Ikatan Istri Partai Golkar yang hari ini tadi lagi pelantikan untuk Ketua Pengurus IIPG seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semua menjadi ibu yang tangguh dan perempuan yang kuat. Luar biasa, Bu Maria, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV dan juga subscribe YouTube kami. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.